Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil tugas mata kuliah Auditing 2 dengan materi pemeriksaan subsequent event. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Ai Rosita, yang kedua, Alif Rizky Maulana, yang ketiga, Ersa Panggabean, yang keempat, Miftahul Zana, yang kelima, Nadia Nurgista, yang keenam, Reni Miska, yang ketujuh, Cindy Mawarni Lestari. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sifat, tujuan, dan prosedur pemeriksaan subsequent event. Yang pertama, mengetahui sifat subsequent event. Yang kedua, mengetahui tujuan pemeriksaan subsequent event. Yang ketiga, mengetahui prosedur pemeriksaan subsequent event. Mengetahui sifat subsequent event. Menurut Agus 2013-136, subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah laporan posisi keuangan atau neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai laporan audit yang material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan laporan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Terdapat dua jenis laporan subsequent event adalah sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Menurut Sukrisno Agus 2013-138, subsequent event yang harus diaudit oleh akuntan publik adalah 1. Subsequent collection, penagihan sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya pekerjaan lapangan atau audit fair work yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang dan barang dalam perjalanan. Yang kedua, subsequent payment, pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fair work yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan liabilitas dan biaya yang masih harus dibayar. Mengetahui tujuan pemeriksaan subsequent event. Menurut Agus, tujuan pemeriksaan subsequent event adalah sebagai berikut. 1. Untuk menentukan keberadaan kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. 2. Untuk menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. 3. Untuk memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca per tanggal laporan posisi keuangan neraca masih di perjalanan. Saat pembayaran uang muka pembelian, perusahaan mencatat jurnal barang dalam perjalanan di debit, kas kredit, utang usaha kredit. Saat penerimaan barang, sebelum tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, perusahaan mencatat jurnal persediaan di debit, utang usaha di kredit. 4. Untuk memastikan kewajiban dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca per tanggal. Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan liabilitas perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh temponya atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan. 5. Memastikan bahwa tidak ada liabilitas perusahaan yang belum dicatat per tanggal laporan posisi keuangan.
Mengetahui prosedur pemeriksaan subsequent event. Menurut Agus, prosedur pemeriksaan event yang pertama, pemeriksaan pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit field work. Yang kedua, periksa penerimaan kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit field work. Yang ketiga, periksa bukti penerimaan barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit field work. Yang keempat, periksa bukti pengeluaran barang sesudah tanggal posisi laporan keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit field work. Yang kelima, periksa cut-off pembelian dan cut-off penjualan. Enam, review laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan. 7. Minta salinan notulen rapat direksi, dewan komisaris, pemegang saham, periksa apakah ada komitmen dari perusahaan yang baru dipenuhi pada periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan. 8. Lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang untuk mengetahui A. Apakah ada kontingen liabilitas? B. Apakah ada perubahan yang cukup signifikan dalam modal saham, liabilitas jangka panjang, atau kredit kerja dalam periode setelah tanggal laporan posisi keuangan? C. Apakah ada kejadian-kejadian yang penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan yang memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan penjelasan dan catatan atas laporan keuangan? Yang kesembilan, kirim konfirmasi ke penasehat hukum perusahaan untuk mengetahui apakah mempunyai masalah hukum di pengadilan, misalnya karena ada tuntutan dari pihak ketiga, dan bagaimana pendapat penasehat hukum mengenai status perkara di pengadilan tersebut. Yang ke-10, analisa perkiraan profesionalis fees untuk mengetahui apakah ada pembebanan fee dari penasehat hukum perusahaan yang menyangkut perkara di pengadilan. Yang ke-11, dapatkan surat pernyataan langganan atau client representation letter